Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari. Selamat datang di Bicara Baya Karya. Jing. Yeah. Ya, sekarang kita akan Bahas ngebahas apa nih? Wah, bahas apa ya kita? Pernah nggak sih? Mungkin kita lempar dulu dengan pertanyaan ya, gitu. Boleh. Sebagai POV netizen ya. Gitu. Iya, netizen yang budiman ini. Jadi kalian suka bertanya-tanya nggak sih ketika kita scrolling di sosial media gitu ya? Kan banyak banget tuh ya sosial media. Ada yang nyampe FYP, ada yang nyampe cuman di feeds aja, ada yang nyampe mana ya? Ya mungkin kita tahu malah dari bahasan orang lain gitu kan ya, si karya itu tuh gitu. Nah tapi suka bertanya-tanya nggak sih kenapa ya kok konten itu yang viral, yang nyampe ke FYP kita gitu kan ya? Kalau misalnya kita sempat ngebahas ya di episode sebelumnya gitu ya, di judulnya kalau konten tidak cukup hanya dengan ATM gitu. Dan kita pun mencapai satu kesimpulan bahwa tidak ada yang baru ya di dunia ini gitu. Dan ATM itu adalah salah satu metodenya gitu kan ya. Nah tapi kita ngonten itu ketika kita udah tahu nih, oke, kita amati, tiru, modifikasi. Tapi kita berarti kan harus bisa mengamati yang benar itu seperti apa gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa tahu nih, oh ternyata karena faktor ini, faktor itu, faktor ini, faktor itu, ternyata dia yang sampai nih ke viralitas gitu kan ya. Nah berarti kan kita perlu tahu nih ya apa saja dan bagaimana gitu ya mengamatinya gitu kan ya. Mengamati, menganalisa si karya tersebut gitu ya. Dari sisi mana saja sampai akhirnya oh ini bisa viral nih gitu. Jadi main-main di scrolling timeline itu nggak cuma lihat atau hahihi doang, tapi kayak belajar gitu dari orang-orang yang tadi ya, misalkan kontennya nyampe ke kita gitu. Misalkan wah ini viral atau dia apa ya bagus, mungkin kita bisa nilai bagus kan. Nah kita tuh tahu nggak sih sebenarnya bagusnya tuh karena apa? Nah kita udah sampai di tahap itu belum? Mencari tahu nih kenapa konten ini bagus, kenapa kita bisa bilang ini konten bagus, ini konten jelek. Nah itu tuh kadang kita cuma tahu tapi nggak mau mendalami, gitu kan. Jadi kita cuma tahu tapi nggak mau belajar dari situ. Padahal kita bisa banget tuh belajar hanya lewat dari apa ya, konten-konten yang sebenarnya kita lihat sehari-hari gitu, yang kita buat tadi, yang buat hahi gitu kan. Setuju. Tapi atau malah ya kayak yang suka ketubiran nih teman-teman kayak gitu, sukanya cari ketubiran di media sosial, kontroversi gitu kan. Nah apa ini yang sebenarnya ada di konten tersebut yang bikin oh ini kontennya bagus dan emang maksudnya powerful itu misalnya, dan sangat ditunggu-tunggu dan jadinya ditunggu-tunggu gitu kan sama audiens dari konten itu gitu. Nah kenapa gitu kita akan bahas gitu ya di podcast kali ini gitu, tentang apa aja sih mungkin yang bisa teman-teman perhatiin, teman-teman bisa amatin dari setiap konten yang terlihat gitu ya di media sosial gitu. Kita pakai ini aja kali ya, contoh aja lah ya biar gampang. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau saya dari yang diamatinya itu ada 4 poin deh, ada 4 poin yang mudah ya, yang paling mudah diamati dari konten-konten yang berseliweran atau yang biasa kita lihat. Itu pertama ada idenya, kedua ada premisnya, ketiga ada hook atau judulnya, terus keempat ada aku lupa, promise ya, janjinya ya, promise. Jadi ada premis, ada promise ya, ada 2 hal gitu dari situ. Tapi kita biar gampang kita pakai contoh aja lah ya, dari yang sedang ramai ya, sedang ramai sekali dan kayaknya wah menarik nih untuk kita bedah gitu. Iya, kita lihat nih kenapa ini bisa viral gitu ya, kenapa ini bisa rame gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu Kak Bima yang asal dari Lampung, terus sekarang kuliahnya di Sydney ya, lagi stay di Sydney. Beliau tuh kontennya tuh rame karena mengkritik pemerintah Lampung terkait infrastrukturnya lah, terkait pendidikan lah dan sebagainya gitu. Itu dimuat di-upload di TikTok ya. BTW mohon izin ya Kak Bima. Apa? Untuk kita bedah sebenarnya. Iya, kita bedah ya kontennya ya Kak Bima ya.
Semoga jadi pelajaran buat teman-teman yang lain biar Iya. bisa kritiknya bisa nyampe juga nih. Betul. Gitu. Nah, yang pertama itu kita lihat dari idenya. Idenya Kak Bima itu ide itu apa sih? Nah, ini yang penting dulu ya sebenarnya. Pertama itu idenya. Ide itu adalah kan ya balik lagi ya, kita selalu ngomong kita kehabisan ide, kita nggak punya ide atau apa, padahal ide itu adalah sederhana tujuan. Kamu pengen ngapain sih di dunia, misalkan kamu pengen ngapain, atau hari ini misalkan ya teman-teman pasti kan kayak aku pengen misalkan ini mau lebaran mungkin pengen beli baju gitu kan, pengen beli baju, pengen apa itu sesederhana keinginan kita apa gitu. Nah, di kontennya Kak Bima idenya adalah ingin apa kira-kira bisa dikira-kira nggak di videonya Kak Bima ingin apa berarti? Ingin ingin mengkritik. Iya, ingin mengkritik atau pengen orang-orang tahu mungkin kan, pengen mungkin orang-orang tahu apa yang terjadi di daerahnya gitu ya. Mungkin ya kita nggak tahu ya, apalagi ya saya orang udah lama di Bandung nggak pernah kemana-mana, ya mana tahu keadaan Lampung kayak gimana kan. Tapi dari Kak Bima kita jadi tahu keadaan Lampung tuh seperti itu gitu. Jadi dia menyampaikan sebenarnya keinginannya ya dalam bentuk konten. Dia ingin orang-orang tahu tentang keadaan di daerahnya di Lampung. Jadi itu pertama, idenya adalah dia ingin ngasih tahu nih. Nah, dia bikin video itu kan dalam konteks pengen bikin orang tahu. Gitu. Pertama, jadi ide itu sesederhana tujuan. Jadi kalau saya teman-teman masih bingung, ya cari tujuannya apa, pengen apa nih, pengen ngapain. Nah, itu tuh udah jadi suatu ide, satu ide gitu sebenarnya. Misalkan kayak kita pengen nge-podcast, terus kayak misalkan siapa lagi ya, pengen ada yang kayak pengen campaign tentang zero waste gitu kan, ada yang pengen misalkan menggencarkan kegiatan Ramadan atau apa gitu kan. Jadi keinginannya diperkuat lagi gitu, pengen apa. Sesimpel kayak misalnya kalau aku tahu sempat dengerin podcast yang lain tuh, kalau misalnya di Lestari kan dia sesimpel waktu bikin aroma karsa ya. Iya. Dia kan sesimpel idenya adalah ingin bikin novel tentang aroma gitu kan ya. Iya. Cuman itu kan ya sebenarnya idenya ya. Ide ya, iya benar-benar pengen, karena belum ada indera yang lain tuh kan sebenarnya mudah ya. Mungkin kayak maksudnya kita bisa membayangkannya tuh enak gitu, kayak pemandangan kan, kalau kita mendeskripsikan pemandangan tuh kan lebih mudah gitu ya, pemandangan apa yang didengar gitu kan, itu tuh langsung terbayang. Tapi gimana caranya kita mendeskripsikan aroma, dan itu tuh jadi tantangan juga ya, gimana coba maksudnya kita membayangkan aroma aja kita di novel bingung gitu. Nah, ini dia ingin menciptakan tadi novel kan kayak gitu kan, jadi berarti udah jadi satu ide yang nih pengen tentang aroma tapi apa nih gitu kan. Berarti sesimpel itu ya ide itu sebenarnya. Tentang ide itu. Itu yang pertama. Kalau saya di Kak Bima berarti tadi itu ya. Kak Bima pengen tahu, mungkin ingin teman-teman audiensnya tahu keadaan dari di Lampung itu seperti apa. Gitu. Nah, ini nyambung sama yang kedua sebenarnya, yaitu premis. Premis tuh keinginan tuh atau ide itu sebenarnya udah dimasuk ke dalam premis tapi belum lengkap gitu loh. Jadi kalau premis itu biasanya udah sampai pengen ini tapi ada ininya, ada tapinya, ada penghalangnya, ada poin dramatisir di situ, ada poin gitu ya. dramatisirnya. Premis tuh biasanya. Jadi ingin, kalau di Kak Bima berarti kan dia pengen semua orang atau pengen mengkritik pemerintah mungkin ya, tapi gak pernah didengar. Gak pernah didengar, udah gak sih? Sampai akhirnya dia harus mungkin membuat konten yang viral dulu, baru akhirnya di notice sama pemerintah kan. Gitu premisnya. Jadi Kak Bima tuh pengen kritiknya ini didengar, tapi ya pemerintah nggak dengar kalau yang nggak viral masalahnya. Gitu kan ya, sih, seolah-olah kayak gitu. Jadinya ya terpaksa mungkin beliau menggunakan kata-kata kasar atau jadinya terlalu
against tuh apa namanya? Melawan ya. Terlalu melawan jatuhnya gitu. Tapi ya dari situ kita udah belajar dua tuh kan, udah ada Kak Bima tuh udah ada premisnya dia ingin menyampaikan kritik tapi ternyata tidak bisa kalau hanya kritik biasa atau apa ya, dengan cara yang baik-baik mungkin, betul, ya bahasanya betul. Mungkin dia udah nggak bisa, mungkin sudah kehabisan cara, udah nggak bisa pakai cara lain, sehingga ya udah ditempuhlah cara yang paling terakhir mungkin kan dengan mengkritik secara online gitu, dan ya jadi rame gitu kan. Jadi itu aja udah belajar dua tuh kita kira-kira konten kita kayak gimana, apakah pertama sudah ada idenya, ada nggak kita keinginan untuk ngapainnya, dan kedua udah ada nih belum premisnya tadi kita ingin apa tapi kenapa sih. Nah si premis ini yang bikin konten kita tuh kuat gitu loh. Konten kita tuh pengen melawan itu loh. Melawan itu tuh kalau konten sifatnya dia melawan pasti powerful gitu. Cuma ya harus jelas melawan apa. Kalau Kak Bima kan sudah sangat jelas ya. Makanya powerful banget. Nah, itu tapi dari situ kita bisa belajar, oh ya kita tuh harus melawan. Bahkan sesuatu yang yang kita kira baik juga kita coba nih, apa ya, ada enggak yang bisa dilawan dari situ. Gitu. Bukan untuk mencari masalah. Mencari masalah, tapi ya emang benar-benar maksudnya emang kita mencari apalagi nih yang bisa digali, apalagi yang bisa dikritisi. Untuk mencari different point of view kali ya. Iya, gitu. Untuk cari benar akhirnya adalah different point of view gitu, biar istilahnya nggak itu aja gitu kan. Nah, kemarin lah kita ngomongin tentang keluasan, perluasan dari nilai value kan, itu karena kita mencari sudut pandang lain yang artinya tadi ada hambatannya dulu nih pasti gitu kan, yang sebenarnya bisa dilihat dari premisnya. Jadi ini teman-teman kalau saya udah melihat konten, coba dicari nih premisnya apa ya, dia bikin kayak gini tuh dia premisnya apa, dia pengen apa tapi ada apa sehingga dia pengen mengutarakan itu atau dia pengen berkarya tentang itu. Iya gak sih? Benar-benar gitu. Terus selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya itu premis ya. Biar nggak ketukar, dari kita angle dulu aja karena tadi udah angle dulu apa hook? Oh, apa ya? enaknya lah, boleh deh hook dulu kali ya. Hook itu jadi kan kalau hook atau title lah, atau apa ya, sesuatu yang di awal gitu kan, sesuatu yang bisa mencuri perhatian kita pertama kali saat melihat karya itu. Misalkan kalau di video sudah jelas 3 detik pertama gitu-gitu kan. Kalau di konten tulisan berarti di judul, di kalimat pertama bahkan kan kayak gitu. Jadi ini gimana caranya kita bikin si judul ini nyangkut juga ke promise sebenarnya. Gimana caranya kita di 3 detik pertama tadi, di judul, di kalimat pertama kita memberikan janji, kayak janji atau kayak bikin mereka tuh penasaran lah, bahasanya bikin sesuatu, bikin orang tuh kayak wah ini aku harus nih baca ini. Misalkan kayak pernah kasih kalian kayak dapat konten kayak tadi pernah gak sih, itu aja udah janji sebenarnya. Pernah gak sih, kan kita juga dengerin dulu, pernah gak sih apa, emang gue nggak pernah apa sih gitu kan. Pernah gak sih, terus kayak pernah juga apa tuh, Kak, lakuin ini, kalau kalian mau sukses kalian harus ngelakuin ini. Nah itu loh, jadi kayak oh emang apa yang belum aku lakuin untuk sukses misalnya, contohnya kayak gitu gitulah. Nah kalau di Kak Bima itu kan judulnya dia udah alasan kenapa Lampung gak maju-maju ya? Iya. Alasan kenapa Lampung gak maju-maju. Nah itu aja tuh udah promising banget. Apa emang alasannya? Jadi kan kita pengen nanya kan jatuhnya tuh ya. Jadi kayak pengen apa sih emang kenapa? Nah itu tuh alasan, 3 cara atau berapa cara gitu kan? Bentar, aku mau nanya dulu. Kalau misalnya promise itu berarti aku sih agak ngerti kalau misalnya si kontennya tuh kayak misalnya ini loh 5 cara yang harus kamu lakukan untuk kamu sukses. Oke, aku kebayang nih promise-nya, berarti dia kan memang menjanjikan sesuatu untuk disimak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya yang tadi dari Kak Bima itu aku masih bingung nih gitu. Di mana aku bisa mendapatkan janji seperti apa dari
si apa itu namanya, Judul. si judul tersebut gitu, Iya. atau 3 detik pertama tersebut gitu. Kalau dari Kak Bima sih ya ini ya, karena dia menggunakan kata-kata jadi pertama dia bawa ini dulu sebenarnya kayak emosi gitu kan. Ini loh kenapa aku nggak mau gitu. Alasan pertama dia pakai emosi, maksudnya kayak emosi itu pasti apa ya, pasti orang-orang tuh kayak ya ada apaan sih gitu kan ya. Apalagi kalau udah marah-marah duluan gitu menarik kan. atensi lah ya. Iya menarik gitu. Atensi lah kalau di Kak Bima ini ya, walaupun Kak Bima masih ada jokes-jokesnya ya. Kalau di video-videonya gitu kan ada jokes, tapi di situ tuh Kak Bima lo sini ngumpul gitu kan. Kita gue mau bilang sesuatu hal yang lo harus tahu, yaitu gue nggak pengen ada di Lampung karena ini loh gitu kan. Nah itu dia udah ngasih itu di 3 detik pertama, bahkan di judul presentasinya, yang maksudnya judul videonya kan dia melakukan presentasi gitu kan. Di judulnya aja dia udah pakai alasan Lampung gak maju-maju. Nah gak maju-maju tuh artinya udah negatif gitu kan. Sesuatu yang negatif itu kan kita pasti pengen tahu emang kenapa alasannya, emang kenapa dia gak maju-maju misalnya, kenapa. Nah itu tuh bikin kita jadi si audiens tuh kayak pas pertama kali lihat pasti kayak wah emang iya ya, emang kenapa jadinya. Nah jadi mempertanyakan itu, dan itu yang jadi hooknya. Jadi bikin orang tuh mau stay dulu deh, mau lihat ya emang apa gitu kan. Ternyata benar, maksudnya kita jadi ada informasi baru ke belakangnya gitu, bahwa ternyata infrastrukturnya begitu, terus ternyata pendidikannya begitu, itu kan udah menjadi bagian apa ya, isinya dari Kak Bima. Tapi dengan 3 detik pertama Kak Bima tuh udah bisa banget menarik atensi kita gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau cek konten lain ya berarti perhatiin juga ini tadi judul atau hooknya nih apa gitu. Kenapa sih dia bisa mendapat atensi? Tadi kita baru lihat 10 juta ya, 10 juta viewers tuh kan artinya kayak gede banget ya. 10 juta viewers banyak banget. Kenapa dia bisa meraih perhatian 10 juta orang gitu bahasanya. Itu karena janji yang ditaruh di title atau di hooknya gitu. Terus jadi itu yang bisa teman-teman apa ya, perhatiin kali ya. Perhatiin. Yang terakhir adalah angle atau point of view-nya Kak Bima ini kan sebenarnya ya dari segi apa ya, mungkin rakyat yang tidak yang tidak didengarkan gitu ya. Yang tidak didengarkan. Nah ini tuh kita sebenarnya kalau di point of view ini kita bagusnya sih kita pakai banyak point of view. Nah point of view sendiri itu bahasanya apa ya, kita bisa belajar dari, ada namanya teori topi berpikir sebenarnya dari Edward de Bono. Nah itu tuh gimana, jadi kayak kita menggunakan topi yang berbeda-beda untuk setiap melihat suatu masalah kayak gitu. Jadi ada misalnya topi, ketika kita pakai topi feeling, nah itu jadi kita coba melihatnya dari kacamata perasaan tuh bagaimana sih. Misalkan tadi contohnya kalau perasaan kan misalnya tadi kayak Kak Bima emosi gitu ya, marah karena ya infrastrukturnya tidak benar misalkan, atau apa dan sebagainya. Itu kan udah dari perasaannya itu misalkan punya infrastruktur yang nggak beres-beres, itu kan jadi melelahkan mungkin ya dari segi perasaan gitu. Terus dari segi topi problemnya, di topi problem apa aja nih di list, mungkin problem-problem yang ada tadi ya Kak Bima tuh udah ngelis problem-problem yang ada di Lampung. Nah itu tuh udah ini sebenarnya udah pakai topi berpikir tentang problem sebenarnya. Dan banyak sebenarnya topi berpikir lain gitu yang bisa dipelajari. Jadi lebih ke banyak sudut pandang. Banyak sebenarnya sudut pandang yang bisa dipakai, tapi tergantung konten kita pakainya sudut pandang apa. Oh gitu. Karena berarti nggak tiap konten itu bisa dipakai semua sudut pandang. Oh nggak juga. Kadang ada juga yang malah bagusnya gini. Kadang kita ada konten yang menenangkan gitu ya. Menenangkan tuh artinya misalnya gini, kayak gini ada huru-hara ya antara misalnya Kak Bima dengan juga pemerintah Lampung gitu. Nah kita bisa malah pakai banyak
topi berpikir untuk menengahi mereka. Oh iya. Jatuhnya tuh jadi untuk menengahi karena kita pengen pakai sudut pandang yang banyak gitu, bahwa kita mikirin ini juga, mikirin sana juga. Misalkan ya, kalau misalnya memang itu suatu hal yang pelik gitu ya, maksudnya yang bisa ya istilahnya senggol sana salah ya. Kalau serba salah gitu kan, nah itu bisa pakai banyak gitu. Tapi kalau saya memang kita udah tahu yang benar yang mana apa segala apa, ya kita tinggal pakai 1 atau 2 aja, udah cukup sebenarnya. Oh itu gitu. Ide konten yang bagus tuh, apalagi lagi naik mah. Iya ya, bisa banget tuh dipakai. Jadi cobain deh, pakai dari misalkan dari point of view-nya masyarakat Lampung seperti apa, di point of view-nya siapa, pemerintah seperti apa, mungkin kan siapa tahu kan sudah berusaha tapi belum maksimal atau bagaimana gitu kan, itu bisa digali lagi gitu. Ya kita coba cari aja apa, misalnya juga ada kontennya apa sih tentang topi berpikir tuh, ada topi berpikir planning. Oke lah kalau misalnya misalkan ya di pemerintah Lampung dapat kritik gitu kan, tapi memang plannya apa gitu kan. Kan kita jadi kalau misalnya kita bisa tahu kan, kalau kita bisa tahu planningnya apa, misalkan terus misalkan yang sudah infrastrukturnya sudah selesai berapa persen atau apa, istilahnya terbuka gitu kan, kita juga pasti oh ya oke lah gitu kan. Nah ini masalahnya bisa nggak gitu kan, kita bisa menjelaskan itu pakai topi berpikir planning itu, atau topi berpikir apapun lah, yang penting itu tuh menjadi apa ya, jadi jelas buat semuanya, jadi nggak bikin orang-orang seuzon gitu kan. Iya benar. Gitu sebenarnya ini juga banyak ya bahasannya ya gitu, berarti maksudnya mungkin apa ya, masih bisa banyak contoh kasus dan banyak yang masih bisa kita gali dari tiap apa itu namanya, tiap caranya ya sebenarnya. Iya, apa yang harus kita amati inilah gitu. Karena kalau aku ngelihat apa ya, apalagi kita sebagai penikmat karya gitu ya, ya jangan sampai kita hanya menikmati gitu doang gitu, karena harus belajar lah ya. Iya harus belajar itu pasti gitu ya. Tapi ya sesimpel kalau aku sebagai netizen ya gitu, aku nggak mau jadi hanya sebagai target dari sebuah karya gitu. Jangan sampai gitu, maksudnya ini mah pribadi aku aja, opini gitu ya sebenarnya. Jangan sampai hanya menjadi target sebuah karya, karena kita pun di arus informasi yang serba cepat dan serba banyak ini ya gitu, kita tuh nggak dikasih jeda loh, even untuk kita memilih gitu. Ya, memilih konten mana yang ingin kita ikuti gitu ya. Nah maka dari itu aku memutuskan untuk tidak ingin menjadi target dari suatu konten gitu ya. Makanya aku selalu ini sih harus memilah dan memilih gitu ya. Ini kontennya kenapa harus aku ikutin gitu ya. Iya, betul. Ini kenapa, ini bagusnya apa, ini enggaknya apa gitu betul. Ya. Tapi sebelum aku bisa menentukan, aku harus cebur dulu, tahu dulu, harus nyelam dulu nih gitu. Betul. Sampai akhirnya aku bisa mendapatkan apa aja nih. Oh, kalau misalnya aku ternyata ini baiknya ini, tapi ternyata banyak buruknya nih buat aku gitu. Oke, tinggalin dulu gitu. Kalau aku gitu sih betul. Jangan sampai selama ini kita menikmati karya tuh hanya menjadi target, tenggelam gitu. Lah istilahnya, tenggelam dalam arus informasi itu sih bener-bener. yang istilahnya mengarahkan kita sebenarnya kan, itu tuh mengarahkan kita ke entah yang mana gitu. Nah itu yang khawatirnya, kita nggak tahu kita diarahkan ke arah mana. Nah itu sih jadinya kita gampang untuk digiring ya gitu. Nah itu karena ya makanya kita harus tahu nih, setidaknya pun biar kita nggak jadi target konten, oke kita misalnya jadi pelaku ya, jadi content creator atau kita jadi pekarya nih. Nah apa yang bisa kita ambil dari karya-karya yang tadi yang viral gitu ya. Jadi tadi aku ulang lagi, tadi pertama kalian bisa cek apa pertama idenya apa, kedua premisnya apakah dia mengandung, terus selanjutnya ada apa ya, title-nya atau hook-nya apakah dia mengandung janji atau apa gitu kan. Jadi janji juga ya, promise. Terus terakhir adalah angle-nya, dia pakai angle apa nih kira-kira, apakah emosi, apakah feeling perasaan yang sedih-sedih misalnya, atau dia pakai problem, dia melis problem dan sebagainya. Jadi bisa tuh di cek gitu setiap kita ngonten, ada nggak ada nggak apa yang mereka pakai gitu, apa yang dia gunakan. Yang selebihnya mungkin bakal kita bahas
by ini kali ya, biar bisa lebih mendalam lah, kita belajar lebih mendalam tentang ide, tentang premis, tentang promise, tentang hook, juga tentang angle gitu. Mungkin di podcast selanjutnya kali ya. Betul, karena aku sendiri pun masih penasaran Iya gitu. kan? Masih harus banyak belajar sebenarnya. Iya, kita gitu. juga belajar bareng lah ya. Belajar bareng lah ya, mohon bantuannya. Mohon bantuannya teman-teman, kita belajar bareng gitu ya. Ya, Oke. mungkin segitu dari kami ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir episode ini. Kalau merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa boleh banget di like, share, subscribe gitu Komen, ya. Komen juga boleh. itu sangat membantu sekali sih. Kita sangat banyak butuh feedback gitu ya. Betul. Karena kita nggak bisa nih cuman melihat dari sudut pandang kita aja doang ya, gitu. Kita ngobrol bareng lah. Betul. Dan ya kita memang butuh banyak feedback untuk melakukan perbaikan selanjutnya gitu ya. Nah, Lineas juga bisa share ya cerita teman-teman dalam berkarya gitu ya. Bisa langsung kirim DM ke @linemasstudios atau email di bicarapaikarya@gmail.com. Betul. Nah, mungkin sekian, sampai bertemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa simpan ragumu dan mulai bicara pakai karya. Yeay. Dadah.